Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ibuku Menjadi Tumbal Iblis, Penglaris Toko Sembako. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan penyesalan seorang anak yang awalnya dia tidak tahu menahu tentang apa yang sebenarnya dia lakukan. Sebut saja namanya adalah Ali. Ali tidak tahu menahu tentang penglaris atau hal apapun yang dia ikhtiarkan di salah satu tempat yang disarankan oleh temannya. Usaha toko sembako yang dia jalani dengan sang istri, dengan bantuan orang pintar ini, ternyata berdampak kepada keluarganya sendiri, yang membuat Ali sangat menyesali perbuatannya, karena dia sendiri selama hampir 2 tahun, dia dalam keadaan sakit-sakitan. Awal ceritanya, Ali sebagai anak sematawayang yang dilahirkan oleh seorang ibu yang kesehariannya bekerja sebagai penjual roti keliling. Ali dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. Ali berusaha untuk mencukupi kebutuhan ibunya. Dia bekerja sebagai buruh pabrik dari usia dia masih sekolah menengah pertama. Waktu itu dia tidak bisa melanjutkan sekolah menengah ke atas, dikarenakan sedari kecil Ali hidupnya sudah sangat pas-pasan, yang tidak dibesarkan oleh ayahnya. Dia hanya dibesarkan oleh ibunya, yang hanya berjualan roti keliling untuk mencukupi segala kebutuhan Ali. Namun kini Ali sudah bekerja di pabrik sampai hampir usianya 35 tahun. Namun di waktu itu, di tempat pabrik bekerjanya si Ali, sedang ada pengurangan karyawan, yang salah satunya Ali harus diberhentikan. Namun dia diberikan pilihan antara ikut bekerja di pabrik yang lain atau memilih pesangon dari pabrik tersebut. Ali pun memilih pesangon itu, yang digunakan untuk mengelola kios sembako yang dilakukan oleh istrinya. Namun selama hampir setengah tahun, Ali tidak mendapatkan keberuntungan dari usaha itu, yang membuat ibunya yang setiap hari masih saja berjualan roti. Ibunya Ali mengingatkan kepada Ali agar dia membuka usaha yang lain, yang kira-kira bisa mencukupi kebutuhan Ali dan juga istrinya, dan juga anak-anaknya. Namun Ali masih bersikukuh. Waktu itu ada salah satu teman Ali, sebut saja namanya adalah Anom. Anom ini menyarankan kepada Ali agar dirinya mencoba ikhtiar di salah satu orang pintar. Dan singkat ceritanya, setelah mendapatkan saran dari Anom, Ali akhirnya mengikuti sarannya. Mereka berdua datang ke salah satu orang pintar untuk meminta bantuan agar usaha sembakonya Ali bisa laris, bisa seperti toko sembako yang lain. Karena memang di satu tempat tinggalnya Ali ada beberapa kios sembako yang sudah lama berdiri, dan mereka semua memang sudah dikenal di masyarakat, di tempat Ali tinggal, yang membuat Ali ini susah berkembang. Toko sembako yang lain dengan harga yang tidak sebanding dengan Ali, membuat Ali semakin sulit bersaing dengan kios yang lainnya. Dengan modal dan hasil yang pas-pasan, membuat Ali tidak bisa bergerak untuk lebih banyak lagi, lebih berkembang lagi. Dan kini setelah Ali dan Anom datang ke orang pintar, usahanya Ali masih bertahan. Namun dari satu minggu ke minggu yang lain,
mulai ada pergerakan yang terasa. Tetangga sekitar mulai berdatangan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya di toko sembakonya Ali. Orang tuanya Ali yang sudah rentang karena melihat repotnya istrinya Ali melayani pembeli. Ibunya Ali ingin membantu melayani pembeli, tapi waktu itu Ali menyuruh ibunya agar tidak usah membantu istrinya. Tapi sebagai seorang ibu, melihat menantunya kerepotan, pasti ada rasa ingin membantu. Sementara Ali yang setiap pagi sampai sore harus bolak-balik ke pasar untuk bekerja dan belanja. Ibunya tentu saja sangat tidak tega melihatnya. Kini setelah hampir kurang lebih setengah tahun, kepulangan Ari dari orang pintar tersebut, toko sembakonya Ali benar-benar berkembang, membuat perekonomian Ali semakin baik dan bisa bersaing dengan toko sembako yang lain. Dengan pendapatan yang sudah mulai banyak, Ali berencana akan membuat kios sembako yang kiranya bisa lebih besar lagi. Karena waktu itu toko sembako Ali masih bergabung dengan rumahnya. Dengan hasil pendapatan selama setengah tahun ini, Ali membangun kios sembako di halaman rumahnya. Dan setelah pembangunan itu, toko sembakonya semakin besar. Sementara Ali yang setiap bulan sekali melakukan ritual di tempat orang pintar, Ali tidak tahu menahu kalau ternyata ritual-ritual yang dilakukan itu menjadikan petaka untuk keluarganya sendiri. 1 tahun lebih, Ali baru merasakan hal yang aneh. Kejadian pertama, Ali memimpikan orang tuanya, yaitu ibu kandungnya sendiri, berteriak-teriak minta tolong. Mimpi itu awalnya tidak membuat Ali khawatir, karena tidak ada keanehan yang terjadi pada ibunya. Ibunya masih sehat-sehat saja. Ibunya yang masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Hanya ibunya Ali yang kesehariannya sebagai penjual roti keliling di kampung, sekarang sudah ada di rumah, lebih banyak istirahat, dan hanya sekedar membantu istrinya untuk berjualan di kios sembako. Beberapa mimpi termasuk mimpi yang tadi, dan Ali mengalami mimpi yang kedua. Ali melihat ibunya seperti berjalan meninggalkan Ali. Sementara kondisi Ali yang hendak mengejarnya. Namun ada sosok yang menghalangi dengan tubuh besar dan hitam, membawa sebuah kapak besar. Mimpi yang kedua kali itu membuat Ali selalu bertanya-tanya, apa maksud dari mimpi itu? Kenapa mimpi itu selalu muncul? Dan kenapa mimpinya tentang ibunya terus? Selanjutnya mimpi yang ketiga. Setelah hampir 10 bulan, toko sembakonya berkembang. Semakin hari Ali disibukkan dengan pulang balik ke pasar, mengantarkan pesanan pelanggannya, yang membuat toko sembako yang ada di sebelahnya semakin bertanya-tanya dengan kondisi Ali yang semakin membaik, bahkan sudah mampu membeli motor. Ali yang tadinya memakai sepeda bolak-balik ke pasar, sekarang sudah memakai motor. Dan Ali membeli motor dengan kontan. Kondisi perekonomian keluarga Ali memang jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu Ari pun bisa merenovasi rumahnya. Hal ini untuk membuat orang tuanya bahagia. Keadaan rumah Ali yang sudah sangat rapuh, karena memang sudah hampir puluhan tahun, rumahnya tidak pernah dirapikan. Bu, bagaimana kalau rumah ini direnovasi? Pinta si Ali pada orang tuanya. Memang kamu punya uang banyak, nak, jawab orang tuanya. Ya, ini ada, Bu.
kira-kira cukup buat merenovasi rumah ini. Kalau sekiranya kamu mampu merenovasi rumah ini, ya silahkan nak. Ibu sangat senang karena rumah ini sudah sangat rapuh. Banyak genteng yang sudah bocor. Singkat ceritanya, rumah orang tuanya yang dulunya hanya diisi dari 3 kamar, yang dihuni oleh ibunya, anaknya Ali, termasuk Ali dan juga istrinya. Sekarang rumah itu dibuat lebih besar, dengan 5 kamar, termasuk dapur dan juga toko sembako. Kurang lebih hampir 3 bulan renovasi rumah itu selesai. Dan setelah 3 bulan lamanya rumah itu selesai, Ali berkunjung kembali ke tempat Badukun yang dulu diantar oleh Anom. Rumah besar yang sudah layak dihuni, yang tujuannya agar orang tuanya bisa bahagia, bisa hidup dengan layak, seperti para tetangga-tetangganya. Namun di sini yang dialami oleh Ali sama sekali tidak dibayangkan sebelumnya. Sebelum acara syukuran rumah baru, kondisi ibunya Ali sakit secara tiba-tiba, yang membuat Ali kebingungan, khawatir harus bagaimana. Dibawa ke rumah sakit, bukannya membaik, tapi sakitnya semakin hari semakin memburuk. Tepatnya di mana hari itu ada acara syukuran rumah, yang sudah ditanyakan lewat orang pintar hari apa, jam berapa, yang sesuai dengan hitungan orang Jawa. Namun sebelum orang tuanya menikmati acara syukuran, waktu itu hari Jumat, kejadian yang tidak disangka-sangka oleh Ali pun terjadi. Ibu kandungnya si Ali meninggal dunia di rumah sakit. Waktu itu Ali benar-benar kecewa dan sedih, bercampur aduk menjadi satu. Salah satu tujuan utamanya ingin membahagiakan orang tuanya, tapi kenyataan yang dihadapi oleh Ali, istrinya, dan juga anak-anaknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Niat untuk membahagiakan orang tuanya, semuanya pupus hancur lebur. Orang tuanya belum sempat menikmati rumah yang baru, belum sempat menikmati harta yang dihasilkan oleh Ali dan istrinya. Tapi orang tuanya sudah meninggal duluan. Di dalam keadaan yang masih berkabung, masih berduka, Ali tetap saja melaksanakan syukuran, sekaligus acara doa tahlil untuk ibunya, selama hampir 7 hari 7 malam. Singkat cerita, setelah meninggalnya orang tuanya, ternyata toko sembakonya Ali kini justru semakin hari semakin berkembang. Bahkan dalam kurun waktu setengah tahun meninggalnya orang tuanya si Ali sudah mampu membeli mobil. Sebelumnya tidak pernah terbayang kalau dirinya bakal bisa membeli mobil. Karena dalam kehidupan Ali sebelumnya sangat memprihatinkan. Hidup dengan seorang ibu yang merangkap menjadi seorang ayah. Kehidupan Ali yang dulunya sebagai buruh pabrik, setelah adanya bantuan orang pintar, kehidupan Ali bisa berubah. Sekarang Ali sudah menjadi orang yang hebat, orang yang dianggap kaya di desanya, dan banyak orang-orang yang sengaja datang meminta bantuan pada Ali. Ali pun tidak sungkan membantu mereka, termasuk anak yatim piatu, orang tua jombo, diberi bantuan oleh Ali. Karena di sini Ali sangat sadar bagaimana dia dulu sewaktu masih kecil, ditinggalkan oleh ayahnya dan dibesarkan oleh seorang ibu kandungnya dengan menjual roti keliling demi menghidupi si Ali. Panas hujan tidak menjadi penghalang bagi ibunya untuk mencari rezeki demi sang anak. 1 tahun setelah meninggalnya orang tuanya si Ali,
Ali bermimpi. Mimpi itu benar-benar mirip sekali dengan kejadian sebelum orang tuanya meninggal. Mimpi itu tentang istrinya. Istrinya yang meminta tolong kepada Ali. Seakan-akan istrinya ini sedang dalam ancaman. Ali menarik paksa tubuh istrinya dengan sekuat tenaga. Karena mimpi itu datang berkali-kali, Ali semakin bingung dan juga ada rasa khawatir yang menyelimuti dirinya. Apa maksud dari mimpi itu? Kenapa mimpi itu sama dengan apa yang pernah dialami olehku sewaktu ibu belum meninggal? Akhirnya Ali pun menanyakan ke salah satu tempat yang sering dijadikan Ali untuk konsultasi, untuk mencari tahu tentang anak-anak yatim piatu. Ali menanyakan kepada seorang ulama atau pemimpin di salah satu masjid yang seluk-beluknya adalah sesepuh di kampung tempat tinggal Ali. Ali kemudian menceritakan tentang mimpinya. "Maaf Mas Ali, sepertinya saya melihat hal-hal yang aneh di dalam diri sampean. Dan tentang mimpi yang Mas Ali alami, itu bukan mimpi yang hanya sekedar bunga tidur, tapi mimpi yang dialami Mas Ali ini berkaitan dengan hal-hal yang gaib, dengan sosok iblis yang menginginkan sesuatu, tapi dalam bentuk nyawa. Mungkin istrimu akan dijadikan tumbal seperti ibumu dulu. Saya melihat saat dulu ibumu meninggal, tapi saya hendak mengatakan sesuatu pada kamu. Takutnya kamu akan tersinggung. Mungkin ini kesempatan buat saya untuk mengatakan pada kamu, karena kamu datang langsung kepada saya. Begini Mas, sebenarnya dulu orang tuamu meninggal itu dikarenakan karena ulah kamu sendiri." "Ulah saya sendiri? Maksudnya bagaimana Pak? Apakah kamu ini melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat agama?" Ali yang mendapat pertanyaan tersebut langsung termenung dengan menundukkan kepala, dan ia pun berkata, "Iya Pak, saya itu pernah, dan saya sering melakukan ritual yang diinginkan oleh dukun yang membantu kios sembako saya agar kios sembako saya menjadi laris. Dari ritual itu, saya menyiapkan beberapa sesajen. Saya juga melakukan semedi, Pak." Pak Kiai yang mendengar cerita dari Ali akhirnya telah tahu. Ternyata ritual yang dilakukan oleh Ali bersangkutan dengan iblis yang berdampak kepada ibu kandungnya sendiri. Mulai saat itu, Ali yang tahu kalau ternyata ibu kandungnya sendiri dijadikan tumbal oleh dirinya sendiri. Dia sangat terpukul, kecewa pada diri sendiri. Tujuan Ali datang ke salah satu dukun agar toko sembakonya bisa laris. Tapi di balik larisnya toko sembako yang tadinya kecil dan sekarang menjadi besar, ternyata semua itu adalah persekutuan dengan iblis. Dan yang lebih membuat Ali sakit hati, karena Anom temannya yang sering mengantar, menemani Ali ritual. Dia dengan teganya tidak memberitahu di balik larisnya usaha sembakonya Ali ternyata ada sangkut pautnya dengan iblis. Ali bertemu dengan Anom. Dia mencoba untuk mengikhlaskan semuanya. Namun Anom sendiri tidak tahu menahu kalau ternyata dukun yang didatangi adalah tempat melakukan ritual pesugihan. Ali pun meminta bantuan kepada Pak Kiai agar tidak lagi bersangkutan dengan dukun itu dan bersekutu dengan iblis.
Kalau kamu ingin istrimu bisa selamat, hentikan ritualmu itu. Apa yang sudah kamu lakukan setiap bulan, hentikan. Dan jangan pernah datang lagi ke dukun itu. Minta ampunan pada Allah dan lakukan sholat tobat. Sejak saat itu, Ali yang tahu siapa sebenarnya dalang dibalik meninggalnya ibunya. Semua itu karena ritual-ritual yang dilakukannya, yang ternyata dia bersekutu dengan iblis. Mulai saat itu juga, Ali sudah tidak lagi melakukan ritual. Tapi di sini dampak dari Ali yang tidak melakukan ritual. Di awal bulannya istrinya selamat lewat bantuan Pak Kiai. Tetapi tidak dengan Ali. Ali merasakan dampaknya. Selama 3 bulan, Ali harus merasakan bagaimana sakit yang terus-menerus tidak kunjung membaik. Sudah bolak-balik ke rumah sakit. Sudah 5 rumah sakit Ali datangi untuk menyembuhkan dirinya. Sampai semua aset-aset yang dia punyai terjual untuk biaya rumah sakit yang mahal. Namun usaha itu tidak membuat kondisi Ali membaik, justru malah semakin memburuk. Sampai akhirnya Ali menyerah. Hampir selama 2 tahun, dalam kondisi yang sangat mengenaskan, kondisi tubuhnya yang tidak bisa lagi menahan rasa sakit, karena rasa sakit itu sudah menjalar ke seluruh tubuhnya, sampai membuat Ali sudah tidak merasakan sakit, karena rasa sakit itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Ali menghadapi cobaan yang begitu berat, tapi dia masih bersyukur. Dia memilih untuk sakit seperti ini, disiksa di dunia, daripada harus mengalami siksaan di akhirat. Berkat bimbingan Pak Kiai, setelah 2 tahun lebih proses penyembuhan, proses menetralisir semua pengaruh-pengaruh jahat yang membuat harta benda semuanya ludes untuk pengobatan Ali sendiri. Tapi setidaknya Ali bersyukur. Dengan diberi kesempatan, dia merasakan sakit selama bertahun-tahun. Yang rasa sakitnya itu sudah menjadi hal biasa bagi Ali. Ali sangatlah bersyukur. Alhamdulillah masih bisa hidup dengan istri dan 3 anaknya. Walaupun harta bendanya semuanya telah habis, hanya tersisa rumah dan kios sembako yang dia punya. Semoga cerita Ali ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan untuk kita, bahwa cara melepaskan ikatan dengan iblis memang tidak mudah, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Jangan sesekali kita terjerumus ke lubang iblis, karena disitulah kita akan menjadi orang yang musyrik. Maka dalam kisah ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Kesenangan dunia hanya bersifat sementara, dan kesalahan yang diperbuat apalagi dengan bersekutu dengan iblis, menyekutukan Sang Pencipta, hukumannya akan sangat besar nanti di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.